Pemirsa, rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan BUMN membahas mengenai anggaran tahun 2021. Salah satu hasil pembahasan dengan Kementerian BUMN yakni DPR mendesak penanganan pandemi COVID-19 dipercepat dengan cara percepatan uji klinis serta percepatan penggunaan vaksin dalam negeri. Bagaimana seharusnya kesiapan BUMN dalam mewujudkan hasil pembahasan tersebut, terutama dari segi anggaran? Kami akan bahas dalam dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita Bima Yudhistira, pengamat ekonomi dari Indef. Selamat sore Mas Bima. Selamat sore. Iya Mas Bima, ini beberapa waktu lalu DPR, Komisi 6 DPR dan juga Kementerian BUMN ini mengadakan rapat kerja, dan salah satu yang sempat dikritisi oleh salah satu anggota DPR RI, Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon, dari Komisi 6 DPR RI ini menyatakan bahwa sebenarnya seharusnya Kementerian BUMN pada saat ini sudah memiliki ataupun sudah merampungkan roadmap 2021, namun hingga saat ini masih belum juga selesai. Sementara hal itu seharusnya sudah selesai karena dibutuhkan oleh DPR untuk mengawasi dan juga mengawasi kinerja pemerintahan secara komprehensif. Ini menurut pengamatan Anda, apa yang menjadi kendala dari Kementerian BUMN sehingga sampai saat ini masih belum rampung juga roadmap 2021? Salah satunya ini kan disebabkan sebagian besar BUMN di berbagai sektor usaha, khususnya BUMN di sektor energi itu rata-rata mengalami penurunan pendapatan selama 2020 itu kisaran 70%. Jadi hampir semua 70% dari BUMN itu mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Yang berikutnya lagi tentunya terkait dengan keterlambatan ya, karena roadmap nanti berkaitan dengan berapa anggaran yang dibutuhkan. Ini nampaknya Menteri BUMN Pak Erick Thohir masih berpikir bagaimana dari vaksinasi sendiri anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah cukup atau tidak. Kalau tidak akan diambil dari pos mana misalnya. Kemudian juga terkait dengan penyertaan modal negara akan seberapa besar, karena banyak juga proyek-proyek yang sebelumnya tertunda pada tahun 2020 ini mulai dijalankan lagi tahun 2021, dan itu membutuhkan biaya yang tidak kecil ya, tidak sedikit. Jadi tantangannya memang untuk melakukan penyesuaian khususnya anggaran yang nanti berkaitan di Komisi 6 DPR. Ini tentunya butuh waktu. Jadi ada satu hal yang bisa dipahami, tapi ini juga menyingkap bahwa BUMN memang berada dalam tekanan yang cukup besar. Selain itu ada agenda lain, yaitu adanya konsolidasi atau holding beberapa BUMN. Pak Erick kemarin sempat bilang terkait dengan holding misalkan mikro, ultra mikro. Kemudian juga ada satu lagi holding bank syariah. Nah ini tentu membutuhkan perencanaan yang matang juga terkait dengan sisi anggaran dan rencana ke depan. Ya, mengenai percepatan penanganan COVID-19 ini juga Komisi 6 juga sempat menyinggung mengenai percepatan rilis hasil dari uji klinis tahap ketiga dari salah satu perusahaan farmasi BUMN ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan juga kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri. Ini kira-kira bagaimana seharusnya kerjasama ini dilakukan agar agar negara bisa mendapatkan benefit yang semaksimal mungkin? Ya, terkait dengan vaksinasi ini memang satu hal ya, vaksin itu tidak bisa dipaksakan di masyarakat. Karena ada persoalan yang mendasar bahwa ya di negara demokratis itu nggak bisa memaksa orang harus vaksin misalkan gitu, atau kena denda, itu tidak ada di negara demokratis. Nah Indonesia harus melihat dari sisi lainnya bagaimana masyarakat ini secara sukarela mau divaksin. Nah ini kalau secara sukarela ini kan artinya disinformasi, kemudian keraguan masyarakat khususnya terkait dengan efikasi dari vaksin Sinovac ya. Dan pertanyaan masih ada, kenapa pemerintah untuk yang pertama ini membelinya dari Sinovac. Dan Indonesia termasuk salah satu pembeli Sinovac, vaksin dari Sinovac yang paling besar di dunia. Kalau tidak salah baru di urutan kedua ada Turki dan negara-negara lainnya. Jadi ini salah satu pertanyaan yang mungkin pemerintah harus bisa jelaskan. Yang berikutnya lagi terkait dengan uji klinis, ya kita inginnya memang ini dalam kondisi darurat ya, sehingga ada emergency use
atau semacam hasil yang kemudian dalam kondisi darurat itu sudah dirilis terkait dengan efikasinya. BPOM juga sudah mengizinkan. Tapi mungkin untuk mendapatkan kepercayaan lagi, ya ke depannya sih harapannya bukan hanya Sinovac, tapi juga dari provider vaksin-vaksin lainnya, ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca. Mungkin itu yang akan variannya lebih banyak dan nanti dipilih pada ujungnya mana yang tingkat efikasinya yang paling baik ya. Artinya yang paling cepat menurunkan jumlah kasus harian juga, yang sekarang masih di kisaran 10.000 sampai 14.000 kasus harian. Iya, Sondang Tiribora Tampubulon, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI ini juga sempat mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran dan juga kira-kira jaminan apa terhadap produsen dari produsen terhadap masyarakat jika terjadi kegagalan. Nah, ini menurut Anda seperti apa sosialisasi dari pemerintah sendiri? Ya, ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah, BUMN juga khususnya dalam hal ini Bio Farma ya. Ini dengan perusahaan produsen vaksin seperti Pfizer. Ada dua hal. Yang pertama tentunya mereka meminta memang kejelasan terkait dengan term atau skema pembayarannya seperti apa. Jadi mereka ingin ngecek apakah Indonesia punya uang atau tidak nih untuk beli vaksin dalam jumlah dosis yang besar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsekuensi hukum. Nah ini mereka karena dalam kondisi emergensi, tapi mereka juga melihat nih produsen vaksin ke depannya, mereka melihat jangan sampai nanti ada efek samping yang kemudian korban ya dari misalkan efek samping vaksin dari Pfizer itu menuntut secara hukum, karena memang bisa menuntut secara hukum. Nah di dalam hal ini yang memang belum di-clearkan oleh pemerintah, sehingga produsen dari sisi produsennya sendiri walaupun mereka sudah siap memproduksi tapi masih ragu kira-kira untuk menjual ke Indonesia. Tapi saya kira nih masalah terkait dengan ada tidaknya anggaran itu juga masalah yang serius juga, karena banyak produsen vaksin tentunya melihat ya bagaimana defisit anggaran di Indonesia meningkat, kemudian untuk mencari utang baru itu tidak mudah di tengah situasi sekarang. Nah ini yang membuat mereka melihat kuat nggak atau cukup nggak kemudian pemerintah Indonesia melalui APBN atau utang untuk membeli vaksin dengan dosis yang lebih besar gitu kan. Ini kan sebenarnya untuk anggaran sendiri yang disiapkan untuk vaksin kan sebenarnya juga sudah disiapkan atau digelontorkan sebesar 18 triliun kalau saya tidak salah untuk 1 tahun, di mana dengan total 73 triliun ini merupakan anggaran yang cukup besar. Bagaimana kesiapan dari Kementerian BUMN sendiri? Ya, kalau dari BUMN saya kira nggak bisa ya, karena ini secara hitung-hitungan bisnisnya kalau harus menyediakan dana 70 triliun sepertinya berat. Makanya ini kan ditanggung oleh pemerintah dengan skema vaksinasi gratis. Nah pertanyaannya dibalik, apakah pemerintahnya siap untuk menyuntik BUMN sebesar 70 triliun ya, 70 sampai 73 triliun. Nah ini kan artinya dari sisi pemerintah kita melihat rasio pajaknya sedang turun, penerimaan pendapatan pemerintahnya sedang turun, beban pembiayaan bunganya semakin meningkat karena 2020 kemarin utangnya cukup besar. Jadi disarankan sebenarnya jalan tengahnya, karena vaksin adalah prioritas, game changernya adalah vaksin, maka pemerintah juga harus mengorbankan pos-pos belanja lainnya untuk digeser kepada vaksin. Sehingga untuk vaksinasi Kementerian BUMN dan BUMN pelaksananya tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan dana sampai 15 bulan ke depan. Siapkah Kementerian BUMN untuk menyerap anggaran tersebut dan apakah mereka sudah siap untuk mengkoordinasikannya dengan korporasi BUMN yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin ini? Ya tentunya persiapan kan sudah lama ya dilakukan ya. Bahkan pada waktu awal melakukan pre-order Sinovac itu sekitar bulan Oktober-November, sepertinya kan sudah ada disiapkan skema distribusinya. Karena dalam vaksinasi di percobaan banyak negara, yang menjadi mahal itu adalah biaya distribusinya. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, kemudian juga letak geografis, infrastruktur, kalau menjangkau daerah-daerah atau puskesmas level daerah kabupaten itu yang ada di luar Jawa tentu menjadi kendala. Ada biaya logistiknya yang lebih mahal. Nah di sini mungkin satu hal, walaupun saya juga mendengar dari BUMN yang ditunjuk melakukan
distribusi vaksin itu mereka juga menyiapkan sistem teknologi atau semacam database sehingga mereka bisa menjangkau dengan data yang lebih akurat juga siapa calon penerima vaksin COVID-19. Tetapi itu kan terbatas di daerah yang jangkauan internetnya mungkin ya cukup baik ya, seperti di Jabodetabek. Tapi daerah-daerah lain ya, seperti misalkan di daerah Banten gitu, di Lebak, atau daerah-daerah yang di pelosok Banten, itu masih sulit misalkan sinyal internetnya. Nah ini jadi ada kelemahan juga dari sisi digitalisasi dalam hal distribusi vaksin. Jadi tetap harus ada operasional secara manual. Nah ini yang kita lihat memang tantangannya apakah dalam 15 bulan ke depan ini bisa 100% target vaksinasi atau 70% jumlah penduduk divaksin ini bisa tercapai atau tidak. Tapi saya kira ini yang satu hal yang menjadi tantangan dari kesiapan BUMN nantinya. Karena sebenarnya kalau melihat dari Kementerian BUMN sendiri sepanjang 2020 kemarin, baik serapan dari belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai, 3 pos belanja ini, serapannya relatif bagus di atas 90%. Bahkan ada yang sampai 95-97%. Jadi artinya dalam hal serapan di kementeriannya, saya kira sistemnya sudah mulai baik, tapi yang dari BUMN-nya ini nanti yang akan banyak tantangan teknis operasional. Kalau begitu memang perlu adanya suatu pengawasan khusus begitu ya, terutama untuk masalah vaksin ini dan pendistribusiannya terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang bertanggung jawab. Kira-kira menurut Anda bagaimana selama ini pengawasan dari Kementerian BUMN terhadap korporasi-korporasi ini? Ya, karena yang ditunjuk ini kebetulan 100% sahamnya ini milik pemerintah. Dalam arti ini Bio Farma yang ditunjuk ya. Karena bukan perusahaan TBK, artinya pengawasan itu full ada di Kementerian BUMN. Kemudian juga pengawasan di DPR. Nah, dua fungsi pengawasan ini yang saya kira harus didorong karena vaksinasi juga isu krusial. Kalau misalkan targetnya tidak tercapai, ya tentunya akan menimbulkan juga ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Jadi sangat krusial sekali timing untuk 15 bulan sesuai dengan janji pemerintah, dengan target pemerintah itu vaksinasi bisa selesai. Artinya ini pengawasan dari Kementerian BUMN, dan Kementerian BUMN perlu dicatat juga dia punya pos anggaran khusus untuk pendampingan terhadap BUMN. Jadi ada semacam selain pengawasan juga pendampingan. Nah, fungsi anggaran ini harusnya bisa dioptimalkan juga dalam konteks melakukan vaksinasi. Yaitu menunjuk ke BUMN untuk melakukan vaksinasi, ada kesulitan teknis apa, birokrasi apa, yaitu bisa dibantu dengan Kementerian BUMN. Kalau begitu memang harus ada suatu sinergi terhadap pengawasan vaksin dalam masalah vaksin ini antara Kementerian BUMN dengan DPR. Sementara itu diperlukan roadmap untuk 2021 ini, sementara kan roadmap-nya belum selesai. Nah ini kira-kira berapa lama atau targetnya sampai berapa lama sampai sehingga bisa mencapai 15 bulan ini, tujuan 15 bulan ini? Ya, harusnya bisa segera diselesaikan ya, lebih cepat lebih baik ya. Karena juga nanti dari sisi pengawasannya itu akan lebih mudah kalau ada roadmap-nya. Roadmap yang detail. Walaupun saya lihat di presentasi kemarin Menteri BUMN di Komisi 6 itu sudah ada semacam gambaran berapa persen distribusi dari vaksin Sinovac sampai setidaknya bulan Juli tahun 2021. Tetapi kurang ya kalau hanya sekedar sekian dosis didistribusikan ya. Tapi kalau roadmap ini lebih jelas dan tidak hanya berbicara soal vaksinasi, tapi BUMN banyak sektor lainnya, perkebunan, pertambangan, industri. Ini harusnya ada roadmap secara utuh sehingga bentuk pengawasannya pun juga bisa lebih optimal. Kalau ada kendala kebijakan atau regulasi di awal, sehingga ini juga bisa diatasi kerjasama pemerintah dan DPR. Menurut Anda paling telat harus berapa lama ini, Mas Bima? Sampai kapan? Sampai bulan apa kira-kira? Oh iya, saya kira seharusnya Januari ini sudah ya, paling lambat ya akhir Januari. Akhir Januari ya, oke. Baik, Mas Bima terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Baik, sama-sama.